Puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah online di bulan September. Kita kembali memasuki bulan September di tahun 2020 ini, di awal bulan September di tanggal 6 September tahun 2020. Kita akan menerima perjamuan suci, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Jangan lupa juga kita siapkan roti dan anggur yang sudah ada untuk kita boleh sebentar menerima perjamuan kudus sore hari ini. Mari, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam hadirat Tuhan, kita mau bawa hidup kita bawa diri kita, persembahkan yang terbaik sore hari ini untuk Dia, Allah yang luar biasa kasih dan cintanya dalam hidup kita. Kita kembali mengingat akan pengorbanannya, kita kembali mengingat akan kasihnya yang luar biasa. Dia rela mati bagi kita semua, menebus hidup kita dari dosa, mati di kayu salib untuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Dia sore hari ini, Allah yang begitu baik dan luar biasa. Kita angkat pujian, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Haleluya, haleluya, amin. Amin, Dia baik. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Amin. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sore hari ini, mari kita mau masuk di dalam hadirat-Mu. Mari kita mau menyembah Dia. Kita tersungkur di hadapan Dia sore hari ini. Kita menyadari dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini, Dia masih ada bersama-sama dengan kita. Sampai saat ini Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita boleh datang menyembah Dia. Untuk sore hari ini kita boleh layak menghampiri Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia.
Kita naikkan persembahan korban yang terbaik sore hari ini untuk Dia. Allah yang begitu mengasihi dan mencintai hidup kita. Sore hari ini apapun yang kita bawa, segala beban persoalan, segala sakit penyakit yang ada dalam hidup kita, mari bawa kepada Dia. Dia yang sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia yang sudah menebus kita dengan darahnya. Dia yang akan membebaskan kita dari segala apapun yang ada dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita memuji Dia, merasakan kebaikannya, merasakan kemurahannya sore hari ini buat kita semua. Angkat pujian ini lagi, katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau baik dan luar biasa bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lagi saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lagi, haleluya. Selamanya ku bawa korban syukur. Amin. Kami bawa Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lagi, selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory,
Tuhan bagi kami. Haleluya, 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 amin, amin. Engkau layak kami sembah Bapa, Engkau layak kami muliakan malam hari ini Tuhan. Engkau layak kami agungkan Yesus, amin, amin. Engkau layak kami puja, amin, amin. Haleluya, haleluya, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, sore hari ini Tuhan, buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Hari-hari yang sudah kami lalui, kami rasakan cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan buat kemurahan kasih-Mu Tuhan yang sudah menebus diri kami Tuhan dari lumpur dosa. Engkau yang rela mati bagi kami Tuhan, menebus hidup kami Tuhan, sehingga Engkau mengangkat kami. Seharusnya kami binasa, tetapi Engkau layakkan kami. Bahkan sampai sore hari ini Engkau layakkan kami untuk kami datang kepada Engkau, menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami mau bersyukur buat segalanya Tuhan, buat cinta dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bawa kami lebih jauh lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan memuji, memuliakan nama Engkau, mempersembahkan yang terbaik buat Engkau, karena Engkau baik dan luar biasa bagi kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu sore hari ini, buat sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di dalam ibadah ini juga Engkau mengurapi dan Engkau memberkati. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja buat kami semua, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewatkan sore hari ini. Menerima kasih-Mu, menerima kuasa-Mu, menerima kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami sampai pada kesudahannya. Engkau yang bekerja dan beracara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami siap dibentuk kembali sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sore hari ini, kitalah umat-umat pemenang. Kitalah umat-umat yang sudah dibebaskan. Oleh sebab itu layaklah sore hari ini kita bersyukur buat cinta dan kasih-Nya yang luar biasa, yang sudah membebaskan hidup kita, sehingga tidak ada lagi keterikatan sore hari ini. Mari masuk gerbangnya bersyukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, luar biasa kebaikannya bagi kita semua. Haleluya, amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah
sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Mari masuki gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang kau alami, bersyukurlah. Tetap bersyukurlah karena Tuhan Yesus baik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Dia akan menggirangkan kita semua sore hari ini. Kau yang letih lesu, lemah berbeban berat, mari masuk gerbangnya. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Dia pasti akan membuat kita senang. Dia girangkan hati kita, walaupun dalam keadaan susah, walaupun keadaan sedih. Ketika kita masuk di dalam hadiratnya, Dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan menerima kembali. Sebelum kita menerima perjamuan suci, kita akan menerima kembali kebenarannya.
Roti hidup itu yang akan kembali memenuhi kehidupan kita. Kita akan kembali mendengar suaranya sore hari ini. Mari siapkan bejana-bejana hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk sore hari ini di dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, amin. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Lagi, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah Tuhan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita adalah bejana-bejananya Tuhan. Mari bawa bejana-bejana kehidupanmu sore hari ini di hadapan Dia. Dia akan membentuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang ada sore hari ini. Biarlah kita serahkan hidup kita sore hari ini untuk Dia membentuk kita. Apapun yang Dia mau di dalam hidup kita, mari serahkan hidupmu kepada penjunan yang luar biasa itu. Dia yang akan membentuk kehidupan kita menjadi bejana-bejana yang indah di hadapannya. Mungkin akan terasa sakit, mungkin akan terasa susah, mungkin akan terasa begitu menekan kehidupan kita ketika Dia membentuk hidup kita. Tetapi percaya, ketika penjunan itu yang membentuk hidup kita, Allah yang membentuk kehidupan kita, Dia akan membentuk kehidupan kita menjadi indah di hadapannya. Dia yang akan membentuk kehidupan kita menjadi sempurna di hadapannya. Oleh sebab itu mari serahkan hidupmu, serahkan keberadaanmu sore hari ini kepada Dia. Biarlah Dia membentuk hidupmu sore hari ini sesuai dengan apa yang Dia mau. Buka hatimu, buka kehidupanmu. Roh Kudus mau bekerja lewat kebenarannya sore hari ini. Lewat firman-Nya Dia akan membentuk hidup kita, memperbaiki bagian-bagian yang mungkin terusak, bagian-bagian yang mungkin tidak baik dalam hidup kita. Biarkanlah Dia bekerja sore hari. Biarkanlah Dia menjamah hidup kita sore hari ini. Buka hatimu, lembutkan hatimu, rendahkan hidupmu di hadapan Dia sore hari ini. Katakan, ini kami Tuhan, kami mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, bagaikan bejana. Haleluya,
Amin. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami memuliakan nama Engkau sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu marilah Tuhan, bentuklah kami sore hari ini menjadi bejana-bejana yang boleh siap untuk menyenangkan hatimu. Menjadi bejana-bejana yang boleh senantiasa dalam hidup kami selalu memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati dan hidup kami untuk Engkau bentuk, Engkau perbaiki, Engkau baharui kehidupan kami, sehingga kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu, yang selalu boleh menyenangkan dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami merasakan kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh ada di dalam kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus bekerja menguasai hamba-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan lewat hamba-Mu. Buat kami semua. Kembali membentuk bejana hidup kami menjadi sempurna di hadapan Engkau. Sehingga kami siap sepanjang hidup kami boleh memuliakan, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan menjadi alat milik-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Bekerjalah Engkau di tempat ini. Bekerjalah Engkau di rumah sidang jemaat-Mu masing-masing Tuhan Yesus. Memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap. Kami mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada sore hari ini tanggal 6 Agustus 2020.
Tuhan, maaf, 6 September 2020, ya, tidak terasa sekarang sudah bulan September, dan hari-hari yang kita lalui kita percaya semua karena pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya. Baik, puji Tuhan, saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang kuat, bersukacita, terlebih kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dan semakin hari disempurnakan seperti Kristus. Seperti pujian kita tadi katakan bahwa kita akan menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus seperti apa? Ya, Kristus dimuliakan dan nanti kita juga akan dimuliakan. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar untuk menjadi seperti Kristus. Dan tema kita pada hari ini, ya, sebelum kita menikmati berkat perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menang atas dosa. Ya, menang atas dosa. Bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib tidak lain tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Sebab itu kita harus hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan kita tetap menang atas dosa. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan berkata kepada Kain, ya, meskipun kita tahu bagaimana ceritanya pada akhirnya, bagian terakhir dari kalimat yang Tuhan berikan kepada Kain dikatakan, engkau harus berkuasa atasnya. Menjadi bagian hidup orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, menjadi milik Tuhan, menjadi orang-orang yang merdeka. Kita juga harus mengalami di mana kita berkuasa atas dosa. Haleluya. Ya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, kita tahu bahwa Kain dan Habel mempersembahkan korban. Sama-sama mempersembahkan korban. Alkitab mencatat bahwa korban yang diberikan Habel itu berkenan. Tetapi yang diberi Kain tidak berkenan kepada Allah. Akibatnya apa? Ya, ketika Kain melihat bahwa persembahannya tidak dikenan oleh Allah, Kain menjadi panas hati. Dan mukanya muram. Ya. Aduh, kita jangan sampai panas hati. Dan pasti itu akan mempengaruhi wajah kita. Ya, menjadi muram. Jadi bukan berarti kita harus terus senyum gitu, bukan ya. Tetapi Kain mengalami yang namanya panas hati dan mukanya muram. Nah, Tuhan mengingatkan dia, Tuhan menegur Kain. Inilah Tuhan, inilah Allah yang begitu baik sebetulnya kalau kita melihat Kain memberikan persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada dia, tetapi dia juga mengingatkan supaya Kain tidak dikalahkan oleh dosa. Ya. Kalau kita berkata bahwa hidup kita ini kan tidak sempurna, ya Tuhan juga tahu. Dan dia selalu mengingatkan, terlebih bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam zaman di zaman kasih anugerah Allah, ya. Tuhan Yesus sudah menebus kita, dia juga berikan Roh Kudus-Nya, maka dia juga akan selalu menegur, mengingatkan kita supaya kita tidak berlarut-larut di dalam kesalahan dan mengakibatkan kita berdosa.
Tetapi ketika Allah menegur dan mengingatkan Kain, Kain mengabaikan, dan kita tahu cerita dari kisah ini, Kain membunuh adiknya Habel. Ya. Kalau hati sudah panas, ya, ya di semualah di situ ya, maka ada kemungkinan dia akan melakukan dosa. Dia akan berbuat sesuatu yang lebih daripada mempersembahkan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan pada Allah saja sudah salah. Apalagi ketika dia memutuskan untuk membunuh adiknya. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini urut-urutannya. Dan kita bisa melihat bahwa tidak ada perbuatan dosa terjadi tanpa ada peringatan dari Allah. Ya. Kain tidak serta-merta berbuat dosa tanpa didului oleh peringatan dari Tuhan. Ayat yang kita baca tadi katakan, Tuhan menegur Kain dengan berkata, apa kamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Perhatikan kalimat terakhirnya bahwa tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengingatkan Kain bahwa dia masih bisa berkuasa atas dosa. Selalu ada peringatan. Jadi jangan dikatakan bahwa saya hilaf. Tidak. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengatakan kalau ada saudaramu yang bersalah, panggil dia 4 mata. Lalu kalau dia tidak terima, panggil orang lain supaya ada saksi. Karena satu perkara akan dikatakan sah jika ada saksinya, ya. Lebih dari 2 itu sah katanya. Tapi kalau juga tidak bisa ditegur, bawa dia ke ke jemaat. Jadi lebih naik lagi, lebih ramai lagi. Kalau di jemaat ditegur tidak bisa, maka anggap saja dia orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Artinya dia memang sudah keluar dari anugerah Allah. Nah, Tuhan juga memiliki cara menegur kita seperti itu, Bapak Ibu. Pertama-tama dia akan memanggil kita 4 mata. Kalau ada perbuatan yang salah yang kita lakukan, dia akan menegur kita dulu. Hati nurani kita akan ditegur oleh Tuhan. Nah, kamu sudah salah. Nah, kamu sudah berbuat begini. Ayo bertobat. Tapi kalau kita mengeraskan hati, maka Tuhan akan bawa saksi. Siapa saksinya itu? Saksinya itu bisa jadi istri kita, bisa jadi suami kita, bisa jadi orang dekat kita. Ya. Nah, kalau Tuhan masih bawa saksi yang 2-3 orang, orang banyak belum tahu. Kita mungkin malu, tetapi malu masih kepada orang-orang yang dekat dengan kita yang masih bisa mengamankan kesalahan kita supaya kita tidak malu. Cara kerja Tuhan begitu. Ya, bisa saja kita melakukan dosa lalu istri tahu. Kalau kita nggak bertobat juga, maka dikatakan Tuhan akan bawa ke jemaat. Jemaat ini berbicara halayak yang ramai. Kita dipermalukan. Dengan harapan kita berubah tentunya. Allah tidak pernah mau mempermalukan manusia, orang, tanpa tujuan supaya dia kembali kepada kebenaran. Nah, kalau sudah dipermalukan di depan umum masih nggak mau berubah juga, maka Tuhan juga akan menganggap bahwa dia keluar dari kasih karunia. Jadi tidak ada orang yang ditolak Tuhan tanpa ada upaya perbaikan dari Allah sendiri. Dan Kain mengalami itu, Bapak Ibu. Ya. Kain tidak serta-merta dia berbuat dosa dan serta-merta Tuhan menghukum dia, tidak. Ada urut-urutannya. Nah, apa yang kita mau pelajari pada sore malam ini adalah bahwa dosa harus dikuasai. Ya. Dosa harus dikuasai. Kita perhatikan dosa itu
Ya, di dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda dan engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Allah menginginkan kita menang atas dosa. Ketika kita menang dari dosa, sebetulnya ini sekali lagi seperti minggu lalu saya katakan bahwa ketika manusia, umat yang Tuhan ciptakan ini menang atas dosa, sebetulnya itu adalah tamparan kepada iblis. Nah, kalau kita menguasai, berkuasa atas dosa, artinya apa? Kita mampu mengendalikan hidup kita, tidak dikuasai oleh dosa, kita sedang menampar si iblis. Ya. 1 Petrus 5 ayat 9 katakan bahwa kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Jadi iblis sebagai lawan kita, kita harus kalahkan. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mati di kayu salib sudah melucuti dia, dan kita punya kekuatan oleh Roh Kudus untuk melawan dan mengalahkan dosa. Ya. Dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah perbuatan yang menentang Allah. Ya. Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah adalah dosa. Sebab itu Tuhan Yesus sebagai korban di kayu salib dijadikan sebagai alat untuk mengembalikan kita kepada kondisi, kepada rancangan Allah yang semula. Apa itu? Bahwa kita hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan yang Allah sudah rancang sesuai dengan gambar dan rupanya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengalahkan kuasa dosa sebagai langkah untuk membebaskan orang percaya. Dan itu yang nanti akan kita rayakan juga hari ini, yang akan kita peringati. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, orang percaya itu sudah merdeka dari kuasa dosa. Ya. Orang percaya itu adalah orang yang merdeka dari kuasa dosa. Jika anak sudah memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka, kata firman Tuhan. Merdeka di sini bukan merdeka dari penderitaan lahiriah. Tidak. Jangan kita berpikir bahwa kalau saya percaya kepada Tuhan, saya bebas dari penyakit. Tidak. Ya. Kalau saya percaya, saya ada kuat, dipenuhkan Roh Kudus, saya bebas dari COVID. Tidak. Tidak. Teman saya 2 hamba Tuhan kena COVID. Itu sebabnya saya bercanda dengan saya berkata kepada orang, COVID itu tidak kenal, tidak membedakan, dia tidak bisa membedakan orang yang mana yang kena. COVID itu seperti dosa. Ya. Mau dia pendeta, teman saya dua-duanya pendeta. Mau dia dosen teologi, dua-duanya dosen teologi. Mau dia banyak subscribernya di YouTube. Nah, ini satu teman saya banyak subscribernya di YouTube. Baik dia jago di dalam ilmu pendidikan, yang satu jago sekali. Tidak. Karena COVID kena saja. Ya. Tapi apakah ini membuat mereka jadi orang berdosa? Tidak. Ya. Tidak. COVID itu penyakit. Dia tidak ada hubungannya dengan dosa. Kalau saya katakan COVID itu seperti dosa, ya karena cara kerja dosa itu ya seperti COVID yang sekarang ini. Nah, siapapun masih bisa terkena dosa. Ya.
Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi dosa masih mungkin kita lakukan. Tetapi cepat-cepatlah kita bertobat, minta ampun, dan meninggalkan dosa itu. Kalau kita tetap tinggal melakukan itu dosa, maka itu akan menjadi kesukaan kita. Jika terus-menerus dilakukan dosa ini, ya, kita tidak bertobat, ini akan menjadikan kita kembali menjadi hamba dosa, alias takluk di bawah kuasa dosa. Dan ingat, tidak ada korban salib kedua kali. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita melihat bahwa Kain dan kita melihat Adam dan Hawa, Tuhan katakan, kalau kamu makan buah yang dilarang itu, pada saat itu juga kamu mati. Tapi nyatanya nggak mati. Nah, kalau ukuran kita lahiriah, kita akan santai-santai saja. Ya. Nanti kita seperti Firaun. Dikasih tanda, bukan bertobat. Begitu mereda, kambuh lagi. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosanya, ini akan menaruh dirinya ditaklukkan oleh kuasa dosa. Padahal Tuhan tadi berkata apa? Kamu harus menaklukkannya, kamu harus menguasainya. Untuk itu kita harus paham dan melakukan upaya agar kondisi seperti itu jangan sampai terjadi. Tapi dosa itu tetap datang, karena Tuhan katakan tadi apa? Dosa itu mengintip di balik pintu, dia menggoda, dia selalu ada untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita jatuh. Nah, lalu bagaimana kita agar menang atas dosa? Bagaimana kita bisa menguasai dosa? Kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Ada beberapa hal yang kita bisa jadikan strategi lah, kalau katakan begitu ya. Strategi supaya kita bisa menang atas dosa. Gimana strateginya? Yang pertama, di ayat itu dikatakan tadi, apakah kamu berseri, apakah kamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Jika kamu berbuat baik. Strategi yang pertama adalah bahwa kita harus berbuat baik. Tuhan berkata, apakah kamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Allah melihat muka Kain yang penuh amarah. Ekspresi ini dikatakan Allah sebagai akibat dari perbuatan Kain yang tidak baik. Ya. Oh, kalau gitu kita kalau berbuat baik menang atas dosa. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan berbuat baik di sini. Ya. Tuhan katakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau dikatakan muka Kain muram karena tidak berbuat baik, bukan berarti Kain tidak melakukan apa yang baik. Faktanya ia mempersembahkan korban kepada Allah. Ya. Kain memberikan persembahan kepada Allah. Tidak dicatat bahwa persembahan yang berkenan itu yang seperti apa. Banyak orang menafsirkan. Karena Kain memberikan persembahan hasil tanamannya, ya ada juga yang mengatakan mungkin dia memberikan yang busuk-busuk sehingga Allah tidak suka. Habel memberikan anak dombanya. Ada yang memperkirakan bahwa Allah tidak mau persembahan yang bersifat benda mati. Allah maunya yang hidup. Domba, ada yang disembelih seperti itu. Ini bukan persoalan bentuknya, ya. Ini bukan persoalan bentuknya. Nah, terkait persembahan yang mereka berikan,
Alkitab tidak mencatat kenapa Allah tidak berkenan kepada persembahan Kain. Nah, kita bisa meraba dengan sederhana saja. Pastinya ada kriteria yang sudah dipahami oleh Kain dan Habel. Persembahan seperti apa sih yang Allah suka? Persembahan apa sih yang Allah minta? Ya. Nah, ketika Habel memberikan domba kepada Allah, Allah senang. Berarti Allah berkenan kepada apa yang dilakukan Habel. Ya. Persoalan nanti Habel memberikan anak domba, ya itu nanti lagi. Tetapi intinya adalah tentunya Habel melakukan seperti apa yang Allah suka. Sementara Kain tidak. Ya. Nah, kuncinya apa yang menjadi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi berbuat baik yang dimaksud di sini adalah segala perbuatan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu kita harus mulai mencari tahu bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna dari kehendak Allah. Ya. Perubahan yang terjadi karena pembaruan budi membuat orang percaya bisa mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ini yang akan membuat kita menjadi berbeda dari dunia. Bukan persoalan fisik, bukan persoalan lahiriah, tetapi ini akan mengena kepada seluruh kehidupan kita. Bayangkan kita adalah orang yang selalu mencari kehendak Allah. Maka perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang baik. Dan yang menarik sekali, orang yang berbuat baik, orang yang melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri? Ya. Jadi, mari kalau mukanya mau cakep, nggak usah operasi. Cahayanya keluar. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Berbuat baik. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita menang atas dosa. Ayat yang kita baca tadi adalah bagian berikutnya. Apakah kamu tidak akan bersih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Setelah kita bisa berbuat baik, melakukan apa yang berkenan kepada Allah, kita harus waspada. Kenapa? Karena dosa sudah mengintip. Dan dia selalu mengintip di depan pintu. Karena kita nggak tahu ya. Kita kan tidak selalu sadar barangkali. Namanya juga manusia. Apakah kita sudah melakukan yang berkenan atau tidak. Dan dosa selalu siap sedia mengintip di depan pintu katanya. Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa iblis itu enggan dekat dengan orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ya. Yakobus 4 ayat 7 katakan bahwa tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Ya. Jadi kalau gimana supaya iblis lari? Ya dekat-dekat dengan Allah. Itu kata Rasul Yakobus. Nah, tetapi ia mengintip di depan pintu. Kenapa ngintip? Karena nggak bisa masuk. Dan orang-orang yang lengah ketika dia di dalam kehidupannya, dia lengah. Berlaku tidak disiplin untuk berkenan kepada Allah. Ya, kita tuh lengahnya bukan apa-apa.
kita nggak disiplin untuk berkenan kepada Allah. Kadang-kadang kita disiplin, kita berkenan kepada Allah, tapi sebentar lagi tidak. Ya, kita itu kan makhluk yang sangat sangat dinamis. Kadang tinggi iman kita, kadang rendah. Kadang kita percaya kepada Tuhan, kadang rendah. Ya. Nah, ketika disiplin rohani kita sedang kendor, ini menjadi celah buat iblis yang lagi ngintip di depan pintu untuk masuk. Ya. Sebab itu kita harus waspada, berdisiplin, mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ketika kita lengah, maka iblis, seperti yang Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, bahwa dia mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam. Nah, singa itu tidak akan bisa menerkam selama kita berdisiplin di dalam hidup berkenan kepada Allah. Sebab itu kita harus waspada. Ya. Waspada di sini berarti waspada kepada diri kita sendiri, apakah kita berdisiplin di hadapan Tuhan. Setiap saat dosa itu siap masuk ke dalam kehidupan kita. Lewat apa saja. Lewat apa saja. Panca indera kita ini, panca indera yang memungkinkan iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Keinginan mata. Ya. Tidak sedikit orang jatuh ke dalam dosa karena matanya. Perasaannya. Kehidupan lahirianya. Ini memungkinkan dia tergoda oleh dosa. Ya. Dia, kalau kita tidak waspada, dosa bisa masuk. Haleluya. Tapi dijauhkan Tuhan dari kita. Kita adalah orang-orang yang waspada. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, firman Tuhan katakan tadi, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Dosa adalah sangat menggoda kita. Ya, sangat menggoda kita. Yang ketiga adalah bahwa kita harus sadar diri, Bapak Ibu. Dosa itu sangat menggoda. Ya. Satu produk ditawarkan dengan tujuan untuk diterima, betul kan? Ya, iklannya seperti ini, apa kadang-kadang nggak masuk di akal, supaya diterima. Nah, cara menawarkannya itu dengan fokus adalah menarik calon hati pemberi, menarik hati calon pembelinya. Merayu begitu rupa. Semakin menggoda iklan itu, semakin kita tertarik untuk membeli. Ya, kan seperti itu seringnya. Wah, bagus nih, wah murah nih, wah berkualitas nih, waduh berkhasiat, kita beli. Nah, iblis juga berusaha menarik hati orang, khususnya orang-orang percaya, untuk menjadi tawanannya. Bagaimana cara iblis bekerja? Tentunya dia menggunakan minat dan perhatian orang percaya sebagai cara dia masuk. Ya. Jadi apa yang menjadi minat, apa yang menjadi perhatian kita yang bisa membuat kita tergoda, itulah pintu masuk dosa. Karena itu penting sekali Bapak Ibu kita memahami diri kita sendiri. Kita sadar akan diri kita sendiri. Bahwa kita ini lemah. Nggak tahan godaan. Ya. Nggak tahan godaan. Oh, saya tahan godaan. Iya. Mungkin ada godaan yang kita tahan. Tetapi ada yang tidak kita tahan. Ada yang kita nggak kuat. Mungkin kita kuat di satu hal yang orang lain tidak kuat. Tetapi bisa jadi sebaliknya, di mana orang lain kuat, kita nggak kuat, tergoda.
Kita harus belajar memahami diri sendiri, melihat kelemahan kita, ya. Jangan kita bilang sama Tuhan, angkat kelemahanku. Tidak. Tuhan menjadi Tuhan yang tidak adil ketika Dia mengangkat kelemahan kita, lalu mengganti dengan kekuatan. Ya. Tidak. Allah tidak pernah bekerja di luar aturannya sendiri. Ya. Kenapa? Dari zaman Adam dan Hawa. Kenapa tidak diprotek? Tidak. Allah memberikan kebebasan pilihan kepada manusia, ya, bahwa dia bisa menguasai dirinya sendiri. Kita membaca di dalam satu ayat di dalam Ayub pasal 28. Ayub pasal 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Kita lanjut di dalam ayat yang lain, Amsal pasal 14. Amsal pasal 14 ayat yang ke-16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya. Orang yang sadar diri adalah orang yang bijak. Kitab Ayub tadi mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Amsal mengatakan bahwa orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Wah, itu kan bukan kejahatan. Bapak Ibu tahu nggak? Orang tidak ada loh yang mau melakukan kejahatan. Tidak ada. Dan kita kalau bertanya sama orang, kamu jahat nggak? Enggak. Nanti kalau sudah sadar baru bisa bilang, iya saya jahat. Tetapi ketika dia melakukan segala sesuatu itu nggak ada yang sadar bahwa itu, dan dia tidak mau berbuat jahat. Tetapi yang jelas perbuatan jahat itu, kejahatan yang akan dilakukan itu sangat menggoda. Betul kan? Kenapa kamu membunuh dia? Iya Pak, saya sakit hati. Saya dendam. Makanya saya bunuh dia. Nah, membalas dendam, ya, bertindak melawan sakit hatinya, ini adalah sebuah godaan. Dan seterusnya. Kenapa kok kamu berzina? Ya gimana? Kami tinggal berdua, nggak ada orang lain. Nah, ini menggoda. Ya. Perbuatan yang sangat tergoda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menang atas dosa. Haleluya. Ya. Pada sore hari ini kita akan menikmati perjamuan asa yang kudus sebagai tanda bahwa kita sudah dimenangkan dari dosa. Kita tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita melakukannya? Kita harus menjadi orang-orang yang menang atas dosa. Ya. Menang atas dosa. Kalau kita menang atas dosa, firman Tuhan katakan, pastilah wajah kita berseri-seri. Mau wajah kita kelihatan ganteng dan cantik? Ayo, kita menang atas dosa. Yang pertama caranya apa tadi? Yang pertama caranya adalah kita menjadi orang yang selalu berbuat baik. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita waspada bahwa dosa itu setiap saat bisa masuk kepada kita. Sehingga kita berjaga-jaga dan kita tetap berdisiplin di dalam
hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita harus selalu menjaga diri kita, sadar diri kita bahwa hal-hal yang membuat dosa itu sangat menggoda. Kita mungkin lemah, sebab itu kita harus menjauhi apapun itu yang mungkin membuat kita tergoda untuk melakukan dosa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Roti dan anggur yang sudah ada, Bapak Ibu boleh persiapkan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk roti dan anggur tempat kita masing-masing. Sama-sama kita berdoa untuk roti dan anggur yang sudah kita persiapkan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tangan kami ada roti dan anggur Tuhan. Roti anggur ini adalah roti biasa, anggur biasa Tuhan. Tetapi kami mau memperingati kematian Tuhan di kayu salib, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan kehidupan kami, layakan kami Tuhan. Dan berkati roti dan anggur ini, memberikan kuasa di dalam kehidupan kami, membangkitkan, menyemangati kehidupan rohani kami semakin hari, kami semakin disempurnakan. Seperti Kristus yang sudah menang atas dosa, kami pun akan menang dari dosa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita persiapkan, kita pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebelum makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa tubuh Kristus sudah dicabik-cabik, sudah dihancurkan untuk engkau dan saya? Dan roti yang di tangan kita ini melambangkan tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini dengan penuh iman, penuh keyakinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan di kayu salib menandai kemenangan atas dosa. Kematian di Tuhan di kayu salib menjadikan kita juga menjadi orang-orang yang menang dan berkuasa atas dosa. Sebab itu ketika kita minum cawan ini, kita mengingat dan kita mengakui bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita tetap ada di dalam hidup kita sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apakah engkau percaya bahwa cawan ini melambangkan darah Kristus? Jika engkau percaya, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, yang sudah membuat kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu,
Engkau sudah mengalahkan kuasa maut demi kami. Dan kami Tuhan juga memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Sebab itu Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami tidak menggunakan kuasa itu. Bahkan kami Tuhan mengabaikan bahwa Engkau sudah mengalahkan dosa bagi kami. Setiap perbuatan dosa yang kami sukai, kami kerjakan, yang sudah kami lakukan, mungkin dengan sadar atau tidak sadar Tuhan. Tapi kami tahu itu melukai Engkau. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami, berikan kami kesempatan untuk kami selalu bisa menyukakan hati Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu yang menjadi ingat-ingatan bagi kami. Bagaimana kami harus menang. Dan bagaimana kami bisa menang atas dosa. Karena kami sudah memiliki kuasa itu dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Dan diberkatilah telinga yang mendengarkan. Dan bahkan menjadikan firman ini menjadi kekuatan hidupnya. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang mendengarkan, yang beribadah bersama kami dengan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau melawati kehidupan umat-umat-Mu dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan, kecukupan akan segala kebutuhannya, terutama untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan lawati. Anak-anak-Mu yang berkesusahan Tuhan berikan kekuatan. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami banyak persoalan Tuhan tolong. Biarlah mereka mampu melihat terang Tuhan dan kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati kehidupan pribadi lepas pribadi. Rumah tangga, keluarga, anak-anak semua. Pekerjaan mata pencarian. Biarlah anak-anak-Mu bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada sore hari ini karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi lingkungan tinggal kami secara khusus di mana ada GPDI Reni Jaya Tuhan. Tetangga depan kanan kiri belakang kami semuanya Tuhan berkati. Reni Jaya Villa Pamulang sekitar Tuhan berkati. Bahkan seluruh Indonesia Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu di mana saja Tuhan berkati. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga Tuhan berkati. Berkati bangsa negara kami. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin ada di dalam penderitaan. Sakit penyakit yang Tuhan mereka alami. Kami berdoa Tuhan tolong kuatkan saudara-saudara kami ini. Berkati pemerintah, baik di pusat, di daerah, di kota, bahkan di RT RW yang ada Tuhan berkati. Aparat keamanan TNI Polri Tuhan memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus akan ada pilkada di bulan Desember ini. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kemampuan bagi kami semua untuk berlaku baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami mau akhiri ibadah kami pada sore hari, malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu harapan kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pengentaran, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, menguduskan kehidupanmu, menjadikan engkau pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.